Pada usia 37 minggu, Anda dan janin Anda secara resmi dianggap cukup bulat. Janinmu akan memberikan sentuhan akhir pada keterampilan-keterampilan vital seperti menghisap, menelan, sementara tubuh Anda mungkin memberikan tanda bahwa dia sedang bersiap-siap untuk persalinan dan melahirkan. Hai, saya Yesi, bidan, penulis, praktisi, dan fasilitator gentleman. Knowledge is power, dan dengan berbagi ilmu kepada Anda, saya berharap Anda tidak lagi cemas dan bingung, namun Anda semakin berdaya dan pada akhirnya mampu mengalami pengalaman yang positif selama masa kehamilan, persalinan, menyusui, hingga parenting. Berbagai buku bestseller bahkan mega bestseller sudah saya tulis. Dapatkan di toko buku terdekat atau di bidankitashop.com. Berbagai panduan dan fasilitas digital juga saya buat untuk Anda belajar dan memberdayakan diri. Silahkan kunjungi website bidankita.com, sosial media Bidan Kita, dan jangan lupa YouTube channelnya juga. Silahkan like, share, komen, dan subscribe ya. Apa yang terjadi pada janinmu di usia 37 minggu ini? Seberapa besar bayimu pada usia ini? Kira-kira sekitar seikat lettuce. 37 minggu, panjang janin Anda hampir 33,8 cm kalau diukur dari atas kepala sampai pantat, dan tingginya bisa mendekati 48 cm kalau diukur dari atas kepala, puncak kepala hingga tumitnya. Minggu ini berat badannya sekitar 2,9, jadi 2966 lah, sekitar segitu. Dan di umur 37 minggu ini biasanya rahimmu sedikit sesak. Jadi janinmu mungkin geraknya sedikit berkurang. Jadi dia agak anteng dibanding biasanya dan tidak akan banyak menendang. Tapi janinmu mungkin lebih banyak meregang, stretching, dan bergoyang, dan rasanya mungkin lebih terasa karena dia lebih gede kan. Di minggu ini janinmu sedang sibuk mempersiapkan tubuhnya untuk lahir. Jadi dia sedang latihan. Mulai dari latihan nafas, persiapan diri, memposisikan diri dengan posisi paling optimal di panggul supaya proses lahirannya lebih mudah. Selain itu, janinmu juga bersiap untuk menghisap dan menelan selama beberapa minggu ini. Koordinasi antara menghisap dan menelan selesai pada usia 36 hingga 38 minggu. Oh ya, aku mau info nih, fakta yang menarik. Saat lahir nanti, kepala bayi Anda yang masih dalam masa pertumbuhan kira-kira akan memiliki lingkar yang sama dengan dadanya. Tentang posisi dan presentasi janin, idealnya sejak umur kehamilan 34 minggu, posisi janin Anda kepalanya di bawah loh ya. Dan idealnya di 36 minggu sudah masuk panggul. Jadi, minggu 37 minggu, idealnya janinmu dalam presentasi kepala dan sudah kekunci di panggul. Jika tidak, Anda harus berkonsultasi dengan provider Anda sesegera mungkin, atau Anda harus mengupayakan supaya posisi janinmu tetap optimal. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana cara mengetahui apakah kepala janin sudah turun, sudah masuk, sudah kekunci di panggul. Nah, Anda bisa melakukan sendiri secara mandiri. Dengan cara apa? Melalui pemetaan perut atau belly mapping. Ini memungkinkan Anda mengetahui bagaimana posisi Anda di dalam rahim tanpa USG. Caranya bagaimana? Coba cek di video YouTube-nya Bidan Kita, karena aku udah upload di situ tentang cara mengetahui posisi janin tanpa USG, dan aku nanti aku kasih linknya ya. Praktekin dan cobain ya. Nah, apa yang terjadi pada tubuh ibu? Beberapa hal yang terjadi di tubuh Anda di usia ini adalah lightening, alias perut Anda akan terasa sedikit turun. Biasanya ini terjadi karena rata-rata di usia ini kepala janin sudah mulai masuk panggul, jadi perut Anda terlihat seperti lebih turun ke bawah dibanding biasanya. Napas Anda juga akan terasa lebih lega, namun makin sering buang air kecil, sama seperti keluhan di 36 minggu. Karena kandung kemihnya semakin tertekan dan terdesak oleh kepala janin.
Minggu ini sebaiknya Anda makin sering merawat tubuh dan mengoleskan krim anti stretch mark atau VCO di perut dan paha Anda. Kenapa? Karena 3 minggu ke depan ada kemungkinan Anda akan melihat tanda atau garis stretch mark muncul baru yang muncul saat berat badan janin Anda bertambah dengan cepat. Sekilas info bahwa janin dikatakan siap lahir atau matang atau aterem di minggu ini. Berapa sih sebenarnya janin itu siap matangnya? Dikatakan aterem awal atau aterem awal itu adalah 37 minggu hingga 38 minggu 6 hari. Aterem penuh itu 38 hingga 40 minggu lebih 6 hari. Sedangkan posterem itu atau aterem lanjut itu 41 minggu sampai 42 minggu dan seterusnya. Memang sih kalau sudah masuk 36 minggu tuh rasanya waktu berlangsung lama banget dan menegangkan. Antara excited, penasaran, takut, panik jadi satu. Tapi percaya deh, minggu ini adalah minggu-minggu untuk latihan sabar. Karena kalau nggak latihan sabar sekarang, kapan lagi coba? Nah, sebenarnya menurut saya minggu ini adalah minggu role play dan tryout. Ibarat orang mau ujian UN, ujian nasional, zaman dulu inget kan? Kalau pengen lulus dengan hasil yang memuaskan, ya minggu ini adalah waktunya untuk memantapkan persiapannya, bener nggak? Nah, beberapa keluhan-keluhan yang mungkin dirasakan di usia 37 antara lain, pada 37 minggu tubuh Anda semakin serius mempersiapkan proses kelahiran dengan beberapa cara. Yang pertama, peningkatan Braxton Hicks. Banyak yang kasih istilah Braxton Hicks itu sama dengan kontraksi palsu. Kalau aku lebih seneng nyebut sebagai latihan kontraksi. Nah, di umur kehamilan ini otot rahimmu sedang gencar-gencarnya latihan. Nggak cuma bayinya saja, otot rahimmu juga. Kadang-kadang 10 menit, bahkan kadang-kadang 20 menit kenceng-kencengnya itu. Atau bahkan sepanjang sore, sepanjang malam gitu rasanya. Nah, lalu yang kedua adalah keluar mukus plak atau lendir darah. Jauh di trimester pertama, lendir serviks mengumpul untuk menyumbat atau menutup serviks Anda untuk melindungi kehamilan Anda. Sekarang, beberapa minggu sebelum persalinan, perubahan pada serviks Anda dapat melonggarkan sumbat pelindung tersebut. Sehingga sebagian atau seluruh sumbat lendir tersebut mungkin rontok. Ini dapat berupa cairan kental yang diwarnai dengan garis-garis coklat atau merah. Ketika ada bercak-bercak merah muda atau merah bersamaan dengan lendir darah, nggak perlu khawatir. Karena artinya tubuhmu, terutama serviksmu, lagi siap-siap. Istilahnya sedang kulon nuwun. Meskipun keluar lendir darah adalah salah satu tanda dari tubuhmu, salah satu tanda persalinan, ini tidak selalu menunjukkan bahwa Anda sedang dalam proses pembukaan. Jadi mungkin dia lagi menipiskan serviks atau disebut effacement. Nah, kemudian selanjutnya adalah pelebaran dan penipisan serviks. Siapapun tidak dapat memastikan kapan bayimu akan lahir. Apakah dia akan lahir lebih awal, tepat waktu, atau bahkan telat. Karena HPL itu hari perkiraan lahir, bukan hari paksa lahir atau bukan hari pasti lahir. Dan itu udah aku jelaskan di video YouTube saya yang sebelumnya, Anda bisa cek juga. Nah, di minggu ini beberapa ibu ada yang sudah mengalami penipisan dan pelebaran atau pembukaan. So wajar kalau sepertinya minggu-minggu ini aku sudah singgung tentang proses persalinan dan bahwa minggu 37 minggu adalah Anda termasuk aterem atau cukup bulang janinmu. Kemudian kesulitan tidur. Beberapa ibu mengeluh insomnia dan sangat normal ketika Anda hamil tua dan Anda terbangun tengah malam. Kemudian gak bisa tidur lagi. Beberapa strategi bisa Anda lakukan antara lain rajin olahraga, relaksasi hypnobirthing, meditasi, latihan nafas, biasanya pakai nafas tali atau mungkin nafas nadi sodana, itu nafas yang menenangkan. Bisa juga minum yang cukup. Oke, selanjutnya mual muntah. Nah, mual muntah yang dulunya Anda rasakan di awal kehamilan
bisa saja muncul di minggu ini. Namun, jika Anda mual muntahnya parah, segera periksa karena bisa jadi ini adalah salah satu tanda dari preeklamsia. Beberapa tips dari bidan kita untuk Anda di minggu ini. Yang pertama, perbaiki pola makan. Asal Anda tahu, minggu ini adalah minggu-minggu paling mager dan paling gampang lapar. Selain mageran, ngantukan, pelupa, minggu ini sang ibu seringkali mudah lapar dan maunya makan ngemil terus. Dan makannya pun yang manis-manis dan juga yang dingin-dingin karena badannya biasanya lebih panas. Jangan kaget kalau kenaikan berat badan janinmu bisa naik drastis di minggu ini. Nah, rem. Jangan sampai remnya blong. Karena jaga pola makan Anda itu dan Anda harus punya strategi gimana caranya supaya makanan yang Anda konsumsi itu pas. Mungkin Anda bisa menghabiskan waktu sekitar 10-30 menit untuk menyantap makanan setiap hari. Dan makanan yang kamu makan akan melewati proses pencernaan agar semua zat gizi di dalamnya bisa dicerna dengan optimal. Tipsnya adalah coba lihat daftar berapa lama makanan dicerna di lambung kita. Aku sisipin gambarnya ya. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, memang sebaiknya bagi ibu-ibu yang tidak hamil nih, kalau yang tidak hamil nih, siang hari bagusnya mencampur makanan yang lambat dicerna dan cepat dicerna supaya memberikan energi lebih untuk aktivitas. Sedangkan yang cepat dicerna cocok dikonsumsi di pagi hari dan malam hari, membantu mengurangi insomnia juga. Namun untuk ibu hamil saya sarankan di malam hari makan makanan yang lambat dicerna karena rata-rata ibu hamil kelaparannya di malam hari. Oh ya, jangan lupa untuk konsumsi buah sebelum makan makanan lambat cerna karena buah lebih mudah dicerna dan bisa membantu proses pencernaan tadi. Makan buah setelah makan bagi beberapa orang bisa bikin kembung juga. Jadi hindari itu daripada Anda kembung malam-malam. Oke. Yang kedua, mulai baca. Baca tentang proses persalinan, termasuk pelajari kasus-kasus yang sering terjadi. Aku tuh paling sedih dan prihatin kalau ada ibu hamil yang tidak tahu ciri-ciri atau tanda-tanda persalinan padahal udah menjelang persalinan. Jadi ngapain aja selama ini coba? Udah gitu nggak tahu kasus-kasus yang sering terjadi di lapangan pula. Sedih aku tuh Bu. Jadi ibu-ibu follower bidan kita jangan gitu ya. Karena saya sudah kasih kelas namanya Basic Gentle Birth yang isinya lengkap dari A sampai Z tentang persiapan persalinan dan itu gratis. Jadi Anda tinggal beli walaupun gratis, lalu buka, baca, tonton videonya. Jangan sampai nanti pas mau lahiran ngangong, nggak ngerti apa-apa. Kan lalu terjebak dalam situasi dan kondisi yang tidak nyaman lalu kamu trauma. Kan konyol namanya. So, belajar ya, please belajar. Nah, lalu yang ketiga adalah olahraga rutin. Minggu ini tuh Anda nggak ada lagi alasan buat malas gerak alias mager. Walaupun saya tahu dan paham banget bahwa badanmu tambah berat, susah pindah-pindah posisi juga susah, apalagi pandemi begini. Jadi, tapi please, tubuhmu harus benar-benar disiapin. Dari staminamu, kekuatan tubuh, panggulmu, otot-otot tubuhmu. Jadi kalau Anda tidak mau olahraga, itu ibaratnya sama seperti begini. Anda mau lomba lari maraton, 5 kilo, 3 minggu lagi. Lalu Anda diem aja, nggak mau ngapa-ngapain, ya otomatis di hari H baru 100 meter aja udah ngos-ngosan. Dipaksa lari 500 meter, pingsan kali deh, iya kan? So, olahraga ya. Nah, yang keempat, cek kemampuan Anda untuk relaksasi. Kita semua tahu bahwa proses persalinan itu selalu ada rasa ketidaknyamanan. Mau itu persalinan normal pervaginan maupun persalinan dengan operasi sesar. Tetap aja ada periode di mana ada ketidaknyamanan yang harus Anda rasakan sebagai seorang ibu. Dan kita tahu bahwa ambang nyeri tiap ibu itu berbeda. Jadi usahakan Anda belajar untuk melakukan relaksasi dan
mengetahui seberapa kemampuanmu. Supaya apa? Anda nggak akan kepayahan nanti. Contoh kecil aja. Lihat di minggu ini. Anda tidak tahu bagaimana cara Anda untuk bisa rileks ketika Anda mengalami Braxton Hicks. Maka bisa jadi Anda insomnia dan energimu low. Bahkan jadi Anda bisa jadi hipertensi loh ya. Karena Anda kurang tidur. Nah, tiap malam Anda bisa saja mengalami kontraksi palsu. Dan tiap malam akhirnya Anda kurang tidur. Kebayang nggak? Nah, kalau kontraksi palsu saja Anda sudah kewalahan. Apalagi kalau kontraksi beneran. Nah, di sini gunanya Anda belajar dan ikut kelas hypnobirthing di bidan kita. Mendengarkan panduan hypnobirthing dari bidan kita. Dan kalau Anda sudah terampil untuk melakukan relaksasi, maka proses persalinanmu dan kontraksimu akan terasa menyenangkan dan tetap nyaman. Mungkin Anda akan seperti saya. Bangun-bangun, tiba-tiba ketuban pecah atau bangun gara-gara ketuban pecah, sejam kemudian ngelahirin anakku. Dan aku nggak ngerasain kontraksi itu nggak nyamannya bagaimana, aku nggak ngerasain itu. Pengen kan? Nah, latihan dong, latihan relaksasi, oke? Nah, yang kelima, cek kemampuan olah nafasmu. Nafas itu kunci ibu-ibu. Begitu Anda kuasai nafas, Anda akan secara otomatis akan mampu kuasai pikiran. Begitu Anda mampu kuasai pikiran, Anda akan secara otomatis mampu menguasai sensasi tubuhmu. Kenapa saya dulu melahirkan Gaby, anakku tanpa rasa sakit, brojol di rumah gitu saja. Dan kenapa klien-klien yang bersalin di bidan kita tidak ada yang teriak-teriak kesakitan saat lahiran? Ya karena mereka sejak hamil belajar kuasai nafas. Dan Anda nggak pengen punya pengalaman yang kayak gitu. Seperti yang aku tadi bilang, jam 10 kebangun, gegara ketuban pecah, jam 11 Gaby lahir, mak perucut, enak banget. Kalau Anda pengen, ya jangan tunda lagi buat belajar. Nggak ada kata terlambat. Langsung ikut kelasnya bidan kita, latihan nafas, hypnobirthing, yoga. Oke? Langsung hubungi adminnya. Dan pelajari, kalau telat nih, pelajari rekaman kelas dan video tutorialnya. Oke? Hubungi adminnya, nomor ada nih. Sudah di deskripsi. Oke. Pelajari keterampilan terkait dengan upaya Anda atau upaya pendamping persalinan. Nah, ini penting banget. Tugas pendamping persalinan itu tidak hanya antar istrinya melahirkan lalu bayar, tapi harus benar-benar hadir berperan dalam proses persalinan. Ada pelajarannya tentang ini. Ada kelasnya juga. Cus daftar sekarang, namanya kelas birth partner atau comfort measure. Ini nanti pendamping persalinan harus tahu nih apa yang harus dia lakukan saat mendampingi istrinya melahirkan. Yang ketujuh, mulai lakukan induksi alami. Kasus HPL lewat ini adalah kasus yang paling sering terjadi. Buktinya, tiap kali saya live di Instagram bidan kita, pertanyaan tentang HPL dari ibu-ibu galau itu banyak banget. Dari mulai kok 39 minggu belum ngerasain kontraksi, 40 minggu kok belum ngerasain kontraksi, 41 minggu kok belum lahiran gitu kan. Dan itu nggak cuma 1 sama 2, tapi banyak. Sampai kadang-kadang rasanya males banget mesti ngomong berulang-ulang. Nah, 37 minggu sebenarnya adalah waktu yang sangat tepat untuk Anda melakukan induksi alami. Cek di website bidan kita tentang berbagai cara induksi alami, oke? Yang kedelapan, mulai lakukan perineum massage. Perineum massage sebaiknya dimulai sejak 36 minggu sebenarnya. Dan ini dilakukan untuk mempersiapkan perineummu supaya lentur, kuat, sehingga pas lahiran bisa utuh. Nah, Anda bisa lakukan perineum massage secara mandiri atau dengan dibantu pasanganmu di rumah. Tapi juga bisa ditolong providermu untuk melakukannya. Kalau di klinik bidan kita biasanya umur kehamilan 37 minggu kami udah latih perineum massage, ada juga namanya epino. Nah, hasilnya banyak yang berhasil melahirkan dengan perineum utuh. Si ibu senang, bidannya senang, suaminya juga senang. Yang kesembilan, pastikan birth plan dan birth preference-mu. Bentar lagi lahiran loh ya. Jadi pastikan birth plan-mu kembali. Cek ulang tentang goal setting dan juga birth preference-mu. Yang 10, latihan mandiri. Ingat ibu-ibu, ini masih zaman COVID. Kadang-kadang ada hal yang tidak diinginkan terjadi.
Kemarin saya punya pengalaman, ada seorang ibu yang mau melahirkan, paginya tuh datang ke bidan kita nih, negatif COVID, pembukaan 2, suruh pulang dong. Sampai di rumah, kemudian dia kontraksi, malamnya datang ke bidan kita, dia bilang badannya nggak enak dan agak demam. Aku cek, pembukaan 6, dan ternyata rapidnya positif. Waduh, buyar. Mau nggak mau aku harus merujuk ke rumah sakit. Dan apa yang terjadi begitu di rumah sakit, dan rumah sakit COVID kan rujukan beda-beda ya. Jadi ada rumah sakit rujukan COVID sendiri gitu kan. Nah, kalau Anda kena COVID, Anda nggak mungkin bisa ditungguin sama pendamping atau suamimu. So, siapin dari sekarang, jangan sampai kamu tegang ketika itu terjadi, ternyata musibah itu terjadi padamu. Jadi kamu pun harus siap-siap kalau seandainya ternyata di hari H nggak ada yang nemenin. So, berlatih mandiri, kapanpun Anda harus siap. Nah, afirmasi dari saya untuk Anda hari ini adalah, aku, pasangan, dan keluargaku makin siap menyambut buah hati. Nafasku siap, pikiranku siap, dan tubuhku pun siap. Semangat ya buat siap-siap. Jangan lupa ikut kelasnya bidan kita. So, sampai ketemu di minggu depan, minggu ke-38. Thank you.